Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita mendengar dan merenungkan doa Yesus. Ada banyak hal yang dapat kita renungkan dari doa-doa Yesus ini yang dipersembahkannya kepada Allah Bapa. Tetapi ada satu hal yang mau saya bagikan kepada Anda pada hari ini ialah bahwa Yesus berdoa supaya Allah Bapa itu tidak mengambil para murid ini dari dunia ini, tapi sebaliknya biarkan mereka tetap berjalan berziarah di dalamnya, tapi mereka mohon dilindungi dari yang jahat. Yang jahat itu bukanlah selalu sesuatu yang mistis dalam kehidupan kita, tetapi yang jahat itu adalah dorongan dari dalam diri manusia yang membuat orang lalu menjadi tidak setia kepada Allah. Maka doa Yesus yang kita dengarkan pada hari ini itu sungguh indah untuk kita renungkan, karena Yesus berdoa supaya mereka tetap boleh melanjutkan peziarahan mereka, dilindungi oleh Allah Bapa. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus ingin supaya para murid itu boleh tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar dari Yesus, yang diteladankan kepada mereka, dan mereka boleh hidup di situ. Karena Yesus pernah berkata juga bahwa yang membuat mereka menjadi orang merdeka itu bukan hal yang lain, tapi bila mereka sungguh-sungguh menaati dan menghidupi firman itu. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, itulah hal yang membenarkan dan memerdekakan hidup para murid itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jauh sebelum kita ada, itu Yesus sudah berdoa bagi kita. Berdoa untuk para muridnya, supaya kita boleh bertahan mengikuti ajaran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Yesus tahu perjalanan kita tidak selalu mudah untuk dilanjutkan. Itu jugalah yang diwartakan oleh Santo Paulus ketika Paulus itu akan mengakhiri kebersamaannya dengan para penilik jemaat di Efesus itu. Lalu dia menyadari sungguh bahwa ternyata memulai sesuatu yang baru itu tidaklah selalu mudah. Paulus sudah berusaha sekeras mungkin membentuk jemaat di Efesus. Kini dia harus meninggalkannya. Dia tahu juga bahwa kalau saya pergi, ini juga tidak selalu baik-baik saja. Maka dia mulai mengingatkan para penilik-penilik jemaat di situ. Tolong jaga jemaat ini, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjaga mereka ini. Tapi saudara-saudari, lihatlah, ada satu hal yang menarik di situ dikatakan oleh Paulus. Paulus itu tidak pertama-tama mengantisipasi apa yang datang dari luar pada jemaat itu. Tapi Paulus mengingatkan bahwa nanti akan ada muncul dari dalam kelompokmu sendiri, itu akan muncul ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran yang sesat, yang dapat menarik orang lain ini yang benar ini keluar lalu mengikuti jalan-jalan ajaran yang tidak benar. Tampaknya ini ketakutan Paulus ini terlalu berlebihan, bukan? Tapi saudara-saudari, lihatlah bahwa bukan hanya pada zaman dulu, zaman Paulus. Sekarang juga demikian seringkali terjadi. Perpecahan di antara kita bukan dari luar, tapi dari saya dan dari Anda seringkali muncul perpecahan itu. Karena ada mulai orang-orang di antara kita mulai merasa dirinya benar, mulai merasa pemikirannya benar, ajarannya benar. Itulah cikal bakal perpecahan dalam komunitas-komunitas Kristiani. Untuk membentengi ini saudara-saudari, Paulus memberi dua hal yang bisa dan mestinya mereka hidupi sehari-hari. Pertama, Paulus itu menyampaikan ini, melayani dengan segala rendah hati. Kemarin kita dengarkan bacaannya. Bahwa Paulus itu sudah datang ke tengah-tengah mereka bukan dengan membawa pengajaran-pengajaran yang begitu besar dan menarik pertama-tama. Tapi Paulus mengajarkan semuanya itu adalah dengan keteladanan, dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Maka komunitas itu bila mau bertahan, mereka harus melayani
dengan segala kerendahan hati. Lalu yang kedua, Paulus mengingatkan bahwa lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Komunitas Kristiani yang sejati adalah orang-orang yang mau tergerak hatinya seperti Yesus, lebih tergerak mudah memberi daripada hanya untuk menerima. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melanjutkan peziarahan ini. Mari kita sungguh-sungguh memohon karunia Roh Kudus supaya kita boleh tetap rendah hati dan hati kita berempati pada sesama. Itulah harapan. Tuhan memberkati.